Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Alfandi dari mahasiswa Profesi Nurse Angkatan 26 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diskusi refleksi kasus atau yang biasa kita kenal dengan DRK. Menurut Andrian dan Haryanti tahun 2017, DRK sendiri merupakan suatu metode dalam merefleksikan pengalaman klinis perawat yang mengacu pada pemahaman terhadap standar. Nah, maksudnya di sini yaitu DRK sendiri merupakan suatu diskusi yang dilaksanakan oleh perawat klinis yang bertujuan untuk mendiskusikan suatu kasus-kasus yang menarik yang nantinya akan menghasilkan suatu SOP atau memecahkan masalah. Nah, tujuan dari DRK itu sendiri menurut Kemenkes nomor 836 tahun 2005 terdiri atas 3. Yang pertama yaitu mengembangkan profesionalisme dari perawat. Yang kedua, untuk meningkatkan aktualisasi diri perawat, serta yang ketiga, untuk mengembangkan kebutuhan belajar atau motivasi belajar dari perawat itu sendiri. Nah, sedangkan menurut Amir dan kawan-kawan tahun 2019 terdapat 4 tujuan dari dilaksanakannya yaitu DRK. Yang pertama itu untuk meminimalisir kesenjangan antara teori dan praktek. Maksudnya di sini seperti kita ketahui kalau kita kuliah itu akan dijelaskan mengenai suatu teori-teori. Nah, sedangkan pada prakteknya sendiri atau di tatanan klinis itu berbeda. Nah, tujuan dari DRK itu sendiri untuk meminimalisir antara kesenjangan dari teori dan praktek itu sendiri. Nah, yang kedua itu untuk sebagai perluasan peran dan kompetensi dari keperawatan itu sendiri. Nah, yang ketiga sebagai kebutuhan belajar, seperti yang kita tahu bahwa dalam kita sebagai perawat ini tetap melaksanakan atau tetap kita membutuhkan suatu ilmu sepanjang hayat kita. Nah, yang terakhir sebagai tanggung jawab kependidikan itu sendiri. Nah, sedangkan manfaat dilaksanakan DRK itu terdapat 4. Yang pertama itu DRK ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kerjasama tim. Yang kedua, dapat meningkatkan dari kualitas pelayanan keperawatan itu sendiri, karena seperti yang kita tahu kita membahas mengenai kasus-kasus yang baru, sehingga otomatis kita jadi lebih tahu intervensi apa yang dapat kita lakukan berdasarkan jurnal, sehingga otomatis dapat meningkatkan kualitas dari suatu pelayanan keperawatan. Nah, yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa di DRK itu kita melakukan suatu diskusi yang mana kasus itu kita pecahkan berdasarkan jurnal-jurnal yang kita baca. Nah, otomatis dalam suatu diskusi itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk yang keempat yaitu dapat meningkatkan pengetahuan. Lalu apa syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan suatu DRK? Nah, yang pertama itu DRK sendiri itu merupakan suatu diskusi yang mana otomatis terdiri atas dari satu kelompok yang terdiri atas 5 sampai 8 orang. Nah, dalam satu DRK ini biasanya terdiri atas 1 orang penyaji, fasilitator, dan anggota atau peserta. Dan yang ketiga itu syaratnya otomatis harus ada kasus atau yang harus ada yang didiskusikan, yang mana kasusnya itu merupakan suatu kasus-kasus yang menarik. Nah, untuk penyaji dan fasilitator ini sendiri biasanya merupakan perawat level 2. Untuk penyaji sendiri dia itu bertujuan atau bertugas untuk menyajikan serta mempresentasikan kasus-kasus yang akan didiskusikan. Sedangkan fasilitator sendiri bertujuan atau berguna atau berfungsi untuk memfasilitasi dari jalannya diskusi itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu berapa lama dilaksanakan suatu DRK. Biasanya DRK ini sendiri dilakukan dalam 60 menit, yang mana terdiri atas 5 menit pembukaan, 20 menit itu presentasi yang biasanya dilakukan oleh penyaji, 20 menit lagi dilakukan itu diskusi, 10 menit rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini dapat berupa pembuatan SOP ataupun sebagainya. Nah, untuk yang terakhir 5 menit terakhir yaitu pembukaan. Sedangkan untuk manajemen DRK sendiri terdiri atas 5. Yang pertama itu ada kebijakan, yang kedua ada SOP, yang ketiga ada kompetensi keperawatan, yang keempat ada jadwal, yang kelima ada mengenai penghargaan atau reward. Nah, jadi
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya DRK itu merupakan suatu diskusi yang mendiskusikan suatu kasus yang menarik yang bertujuan untuk memecahkan masalah ataupun untuk menghasilkan sebuah SOP. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.